Selamat pagi, Shalom. Sekali lagi, Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang di tempat ini, dan Shalom saya ucapkan buat Bapak Ibu Saudara yang saat ini beribadah melalui live streaming. Saya yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, bahwa Yesus Kristus akan selalu ada di sekitar kita dan selalu melindungi kita di setiap waktu dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Sebelum kita belajar ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Allah yang baik, kami ucap syukur ya Tuhan. Kami berterima kasih ya Bapa buat setiap kebaikan-Mu ya Tuhan, buat setiap perlindungan-Mu dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Semuanya sepekan yang telah berlalu Tuhan, kami mau selalu bersyukur. Kami mau selalu mengatakan Tuhan Yesus Engkau baik dalam setiap kehidupan kami ya Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ya Bapa, kami membawa kerinduan kami. Kami mau terus melayani Engkau lebih sungguh lagi Tuhan. Kami membawa pujian penyembahan kami. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Ya Bapa, kami mengharapkan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan, memenuhi acara ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Engkau berkati acara ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhir ya Tuhan. Dalam setiap acara ibadah kami Tuhan, boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Kita masih dalam hadirat Tuhan. Kita mau pujian kita buat Tuhan. Sama-sama kita katakan Bapa Engkau sungguh baik. Yes Tuhan. Oh
habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat bertolong.
bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan guru pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalan. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Yesus
ketiga. Deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Dan setelah itu Tuhan Beri Yesus tepuk datang tangan dan kembali. beri kemuliaan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kami persilakan jemaat Tuhan untuk duduk kembali. Tiba saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau memuji dan menguat Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Dan berserah ku nyatakan
Engkau Allah beserta kami. Haleluya. Terima kasih buat pagi ini Tuhan. Engkau Immanuel, Engkau Allah yang beserta dengan kami. Bahkan kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami pada pagi siang hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan Roh Kudus bekerja secara luar biasa dalam hidup kami. Engkau sedang menjamah setiap hati kami Tuhan, yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini secara online Tuhan. Kami membuka hati kami di hadapan-Mu. Engkau jamah Roh Kudus. Engkau membuat hati kami setiap hari selalu baru Tuhan, yaitu terus mengasihi Tuhan, yaitu terus mencintai Tuhan, yaitu terus mau menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa buat pagi ini Tuhan, ibadah yang indah ini Tuhan, ibadah yang Engkau berkati Tuhan. Dan kini saatnya Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Nyatakan kehendak-Mu bagi kami semua umat-Mu, bagi semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami mendengar segala sesuatu yang Tuhan ingin kami dengar akan kebenaran firman-Mu yang mengubah hidup kami, yang melepaskan hidup kami, yang membuat hidup kami semakin kuat Tuhan di dalam Engkau menghadapi hari-hari ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kuasai hamba-Mu, kuasai umat-Mu. Pengurapan-Mu ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan siap mendengarkan firman-Mu. Sama-sama katakan amin. Terima kasih. Terima kasih buat tim PAW yang luar biasa sudah melayani Tuhan, berkomitmen memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak bisa membalas semua kebaikan Tuhan. Amin saudara. Ya. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Apa kabar? Luar biasa berdahsyat. Luar biasa dahsyat. Semangat ya. Berkobar-kobar. Ya, saya percaya juga yang di rumah yang mengikuti ibadah ini secara online, saya percaya kabar Anda semua luar biasa dan mempunyai semangat yang berkobar-kobar. Amin. Pasti. Haleluya, pasti. Ya, kita masih di bulan Agustus ya. Masih tema kemerdekaan. Saya pakai baju merah ini. Merah putih, tapi merah aja ini ya. Oh, tulang putih. Merah darahku putih tulang. Ya, kita masih dalam suasana kemerdekaan. Sekalipun kalau kita lihat tidak ada suatu perayaan yang meriah ya. Semua dibatasi karena kondisi yang memang tidak memungkinkan saudara. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi makna kita untuk merayakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Amin. Ya, kita patut bersyukur saudara. Di bangsa ini, bangsa kita, bangsa Indonesia, kita masih bisa memasuki ke 76 tahun kemerdekaan bangsa kita Indonesia. Saya percaya saudara juga tahu bagaimana perjuangan para pahlawan yang sudah tidak ada bersama-sama kita mungkin saat ini untuk meraih kemerdekaan ini. Itu berat saudara. Ya, perjuangan itu berat. Dan sesuai dengan tema kita belajar firman Tuhan hari ini adalah berjuang. Amin. Kita mau terus berjuang saudara. Haleluya. Saya tidak datang dengan mau mengajari saudara, tapi saya mau kita sama-sama belajar firman Tuhan. Amin. Saya tidak berusaha untuk mengajari saudara karena saya tidak lebih hebat dan tidak lebih banyak tahu daripada saudara. Tapi apa yang saya tahu saya membagikan bagi kita semua. Hari ini kita mau belajar tentang berjuang. Tadi saya katakan bahwa pahlawan-pahlawan itu berjuang saudara. Kalau berjuang itu kalau saya cari artinya adalah berusaha sekuat tenaga atau dengan seluruh kemampuan tentang sesuatu. Ya, itulah berjuang. Mungkin saudara sekarang berjuang untuk apa? Mungkin yang mahasiswa yang sekolah itu sedang berjuang untuk merangkai masa depan. Artinya sekarang ini sedang mempersiapkan masa depannya nanti. Dan untuk membanggakan orang tua saudara. Saudara membalas segala kebaikan orang tua saudara dengan berjuang, berusaha sungguh-sungguh untuk belajar, mendapatkan yang terbaik dalam kuliah saudara, sehingga saudara lulus, saudara bisa memiliki titel di belakang nama saudara, saudara bisa mempunyai ijazah menjadi pegangan, dan itu bisa dipakai untuk kehidupan selanjutnya ya, untuk bekerja mungkin, untuk buka usaha dan lain-lain. Saudara, saya percaya bahwa kita semua saat ini sedang berjuang. Amin.
Ya masing-masing kita berjuang. Memang kalau kita ada mungkin orang yang bilang, saya tidak mau berjuang Pak, saya mau hidup ya, saya seperti ini aja. Tapi saudara, secara tidak langsung sebenarnya mau tidak mau kita juga dihadapi dunia yang seperti ini, kita tetap berjuang. Kita tetap berjuang, kita berusaha untuk apa? Tetap jaga jarak, gitu kan? Iya, karena ada prokes saudara, kita harus jaga jarak, mencuci tangan, semua sebagainya. Itu juga usaha kita untuk apa? Untuk meredam pandemi ini. Berita yang saya baca tadi pagi bahwa tahun depan pandemi ini sudah bukan menjadi pandemi lagi saudara, menjadi endemi. Ya, endemi itu artinya ya akan ada bersama-sama dengan kita terus. Makanya Menteri Keuangan itu menggalakkan itu vaksinasi. Vaksinasi sekarang digalakkan semua, bahkan sekarang anak-anak sekolah sudah mulai divaksinasi ya. Anak-anak kuliah mungkin akan dijadwalkan. Karena tahun depan kita akan hidup berdampingan, berdamai dengan virus corona saudara. Saudara jangan takut, amin. Iya, kita tidak perlu takut, tapi kita terus berjuang. Saudara, kita belajar bersama bahwa yang pertama berjuang itu adalah kita harus berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Ya. Kita diselamatkan oleh kasih karunia, amin. Saudara setuju? Setuju, katakan amin. Kita diselamatkan oleh karena kasih karunia Tuhan. Artinya begini saudara, Tuhan seharusnya gini, manusia itu saudara ketika dia lahir itu sudah punya sertifikat hukuman mati saudara, untuk dibinasakan oleh Tuhan karena dosa Adam dan Hawa ya. Kita memiliki dosa yang sudah dikerjakan oleh nenek moyang kita. Oleh sebab itu setiap manusia yang lahir itu sudah punya sertifikat kematian, kebinasaan. Tetapi karena kasih Tuhan memberikan kasih karunia untuk menyelamatkan kita. Tapi saudara, untuk masuk dalam kerajaan Allah kita harus berjuang. Artinya apa? Tetap setia sampai akhir. Coba saudara baca pas di Lukas 13. Kita tidak ada ini ya, Lukas 13 ayat 22 sampai 24. Saya bacakan. Lukas 22 Lukas 13 ayat 22. Lukas 13 ayat 22. Sampai 24. Saya bacakan saudara. Kemudian Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Dan ada seorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ. Nih, dengar kata-kata Yesus. "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat." Amin saudara. Banyak orang akan berusaha masuk, tetapi tidak akan dapat. Makanya Tuhan katakan berjuang. Saudara, kalau Tuhan yang ngomong, saudara harus percaya 100%. Tuhan Yesus berbicara bahwa kita harus berusaha berjuang. Karena apa saudara? Hari-hari ini kalau kita baca di ayat-ayat sebelumnya, di pasal sebelumnya, Tuhan mau memberikan sesuatu bahwa hari-hari ini akan ada pengajaran yang menyimpang saudara. Akan ada guru-guru palsu yang akan memberikan, mau menanamkan paradigma yang baru dalam pikiran saudara, yang itu melenceng dari firman Tuhan. Ada pengajaran yang mengatakan bahwa sekalipun kita tetap melakukan dosa, kita bisa diselamatkan. Melakukan kesenangan dunia dari Senin sampai Sabtu, nanti datang hari Minggu datang bertobat. Ada saudara. Saya pernah mengikuti itu ya. Saya tidak ikut ibadahnya, tapi saya mendengar itu dari ini ya, media ya. Jadi bahwa dikasih apa sih namanya itu, dispensasi ya, toleransi. Gak apa-apa kamu Senin sampai Rabu, gak apa-apa hidup kamu biasa-biasa aja, tidak berusaha, tidak berjuang, nanti Minggu datang, sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, dan itu pasti kamu diselamatkan. Mereka terlalu menganggap remeh kasih karunia Tuhan, sehingga
Mereka mengatakan bahwa sekalipun hidup kita tidak berubah, kita akan diselamatkan Tuhan. Nah itu hati-hati saudara. Dan itu sekarang mulai banyak saudara. Di kota-kota besar ada yang seperti itu. Dan hati-hati, itu namanya hipergrace. Jadi kasih karunia itu hiper saudara, berlebihan. Jadi kita harus hati-hati saudara. Jadi kalau orang percaya seperti itu, jadi ayat yang tadi itu tidak berlaku. Yang sudah kita baca tadi, berjuang, berusaha untuk masuk dalam kerajaan Allah itu tidak berlaku artinya kalau seperti itu. Artinya pemahaman mereka, apa yang mereka percaya itu sudah tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mereka cuma mengambil sepotong-sepotong. Saya mau katakan bahwa orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang yang lahir baru saudara. Hari ini seberapa banyak kita semua yang sudah lahir baru? Coba angkat tangannya. Saudara yang sudah lahir baru hari ini? Atau kemarin-kemarin maksudnya sampai hari ini masih lahir baru gitu. Saudara, saya mau katakan bahwa kalau saudara tidak lahir baru, saudara tidak masuk dalam kerajaan Allah. Coba kita baca di Yohanes 3. Injil Yohanes pasal 3 ayat 3 dan 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Ayat 5, jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah." Tidak dilahirkan kembali, tidak melihat kerajaan Allah, tidak dilahirkan dari air dan roh, tidak dapat masuk dalam kerajaan Allah. Saudara harus dilahirkan baru. Lahir baru saudara. Dan itu bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lahir baru begini, diperanakkan lagi. Nah, saya senang ini saudara. Lahir baru, saya lebih sederhana, lebih memahami kalau dikatakan diperanakkan lagi. Saudara paham nggak diperanakkan lagi? Kalau ada anak, ada siapa saudara? Ada orang tua. Jadi kalau saudara diperanakan lagi, saudara punya orang tua, yaitu Tuhan. Jadi Bapa di surga itulah kita diperanakan kembali saudara. Jadi kalau saudara tidak lahir baru, siapa Bapa saudara? Oleh sebab itu Tuhan mengajarkan supaya kita dilahirkan baru, diperanakan kembali. Ada hubungan yang baru antara Bapa dan kita. Itu baru bisa masuk dalam kerajaan Allah. Lahir baru bukan sekedar percaya saudara, bukan sekedar ke gereja, bukan sekedar melayani. Ingat itu. Jadi saudara ternyata seperti itu ya. Lahir baru itu bukan hanya sekedar melayani. Oleh sebab itu saudara jangan bangga kalau saudara bisa berdiri di sini, bisa berdiri dan bermain musik, lalu saudara dikatakan saudara sudah lahir baru. Itu belum tentu saudara. Karena saya sudah pernah ngomong ya, sudah pernah dulu saya bagikan bahwa dulu di kota-kota besar itu ada pemain-pemain musik itu yang sebenarnya pemain musik sekuler dunia, lalu mereka bermain musik dan mereka cuma hadir di situ, berkomitmen situ untuk bermain musik dan diberikan persembahan kasih gitu kan. Cuma itu aja. Tetapi yang mereka datang itu hanya membawa talenta dan skill mereka, tetapi mereka tidak datang membawa hati mereka. Jadi saudara harus lahir baru. Amin. Siapapun kita, jemaat Tuhan, kita hamba-hamba Tuhan, kita pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, kita betul-betul harus lahir baru saudara. Supaya kita melihat kerajaan Allah dan masuk dalam kerajaan Allah. Hari ini coba kita ingat siapa keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, mungkin ada yang belum lahir baru. Mungkin mereka Kristen saudara. Sebab Kristen itu tidak menjamin bahwa mereka lahir baru. Ada namanya Kristen KTP. Saudara tahu kepanjangan Kristen KTP? Kristen tanpa pertobatan. Itu bukan Kristen yang lahir baru saudara. Kristen lahir baru adalah Kristen yang berkomitmen untuk berubah, untuk meninggalkan kehidupan lama atau kehidupan dalam kedagingan, mengalami pembaharuan budi. Itu saya bilang tadi. Jika ada hal-hal yang masuk dalam pikiran kita kata, oh iya betul ya. Padahal itu tidak benar saudara. Itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus dibaharui budi kita, pikiran kita itu harus dibaharui selalu saudara dengan firman Tuhan. Roma 12 ayat 2. Saya bacakan Roma pasal 12 ayat 2. Saya agak lambat saudara ya. Roma 12 ayat Roma pasal 12 ayat 2. Ada yang hafal? Janganlah
kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apalagi yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Lahir baru ditunjukkan oleh kita bisa membedakan apa itu yang baik, apa itu yang berkenan kepada Tuhan, kepada Allah, dan apa yang sempurna, saudara. Jadi bagi saudara yang sudah melayani Tuhan, jemaat Tuhan yang sudah lama ikut Tuhan, ingat, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Amin. Saudara bisa tahu apa yang baik. Kalau sudah tahu itu tidak baik, jangan dilakukan, saudara. Saya seperti ngajar anak sekolah minggu ini. Jangan dilakukan, saudara. Sudah tahu tidak baik, jangan dilakukan. Sudah itu tahu tidak berkenan kepada Tuhan, jangan hidup di dalamnya. Sudah tahu itu tidak sempurna, mari kita mau sama-sama sempurna di hadapan Tuhan. Karena orang yang masuk dalam kerajaan Allah adalah orang-orang yang sempurna di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Mari umat Tuhan, jemaat Tuhan, saya mengajak, mari kita terus berjuang. Ya. Saudara, karena kenapa dikatakan berjuang? Kenapa kita ayo Pak kita biasa-biasa? Tidak, saudara. Dunia ini berusaha untuk membuat kita melenceng, saudara. Saya katakan dari awal tadi, dunia ini melenceng. Walaupun melencengnya sedikit, itu lama-lama jauh. Contohnya di sini, kalau ini mengarah kemana ini? Anggap aja saya mengarah ke Lembus gitu kan, ini ke sana ya. Baru melenceng 1 derajat saja, saudara. Memang kecil, tetapi kalau ujungnya itu sudah sampai mana itu? Mungkin Tenggarong sudah ya. Jauh sekali, saudara. Melenceng sedikit, tapi semakin lama semakin lama akan jauh. Oleh sebab itu kita harus terus belajar firman Tuhan. Belajar, saudara. Haleluya. Yang pertama tadi kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah, berubah dari pembaharuan budi kita karena kita sudah lahir baru. Dan kita dikatakan sebagai anak-anak Tuhan. Hanya orang-orang yang sebagai anak-anak Allah yang masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua, berjuang mempertahankan iman. Saudara kasih Tuhan, hari-hari ini kalau saudara lihat, yang gak usah saudara, saya aja. Saya melihat bahwa banyak orang-orang yang sekarang bertobat dan mengikut Yesus, mengikut Tuhan, yang percaya dan menyerahkan hidup mereka, dan mereka menerima keselamatan. Bukan dari orang yang lahir dengan orang Kristen, tetapi mereka dulu kepercayaannya lah yang dulu, akhirnya karena dia melihat terang kemuliaan, mereka melihat terang keselamatan, mereka melihat Tuhan, mereka mengalami Tuhan dalam hati mereka, dan mereka bisa percaya kepada Tuhan, mereka diselamatkan. Tetapi saudara, ada juga orang-orang yang meninggalkan Tuhan hari-hari ini. Karena saya katakan tadi, banyak orang sudah mulai melenceng. Nggak apa-apa Pak, sedikit-sedikit nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa saya menikah dengan orang yang tidak seiman. Sudah terlanjur cinta. Ada di sini yang sudah terlanjur cinta, sudah terlanjur sayang, akhirnya susah melepaskan. Makanya banyak hamba Tuhan, banyak kakak-kakak rohani selalu mengingatkan, jangan memulai. Karena kalau sudah saudara jalani itu sudah susah untuk dilepaskan, sudah untuk susah dipisahkan. Oleh sebab itu sebelum saudara memulainya, jangan memulainya. Banyak orang yang meninggalkan Tuhan Yesus karena menikah dengan orang yang tidak seiman. Dan itu saya lihat, dan itu saya alami di dalam keluarga kami. Saudara, karena sudah terlanjur, saudara, sudah tidak bisa dipisahkan lagi. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini, sesuai firman Tuhan, bukan karena kata saya, sesuai firman Tuhan, mereka tidak akan melihat kerajaan Allah, apalagi masuk ke dalamnya. Ya, itu bukan kata saya, saudara, itu kata firman Tuhan. Tuhan aja disangkal gitu kan. Tuhan aja sudah tidak dipercaya lagi, sudah meninggalkan kepercayaannya kepada Tuhan dan percaya kepada ilah-ilah dunia ini. Banyak orang yang bertobat, tapi tidak sedikit orang yang meninggalkan Tuhan. Filipi pasal 1 ayat 27 saya bacakan. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh,
dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Surat Filipi ini saudara adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Rasul Paulus ini mau mengingatkan bahwa kamu itu sudah diselamatkan. Oleh sebab itu berjuang. Berjuang apa? Berjuang untuk imanmu. Karena apa saudara? Pada waktu itu mereka tuh masih belum terlalu besar. Mereka ya seperti jemaat itu, jemaat mula-mula. Masih banyak orang-orang di luar sana yang mengelilingi mereka, yang berusaha untuk mereka, ayo sudahlah kamu jangan percaya, buktinya hidup kamu seperti apa. Gitu-gitu aja tuh. Hidupmu masih tertindas, kamu masih menjadi hamba, kamu masih bekerja kasar, hidupmu tidak pernah berubah karena kamu percaya kepada Yesus itu. Tapi Rasul Paulus katakan, ayo berjuang dalam iman. Iman yang timbul dari berita Injil. Berita Injil apa saudara? Kabar baik. Berita Injil tentang kasih karunia Tuhan. Seperti saya tadi katakan, kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Setelah itu kita berjuang. Nah oleh sebab itu jemaat di Filipi ini semakin diberikan apa tadi saudara? Pikiran-pikiran baru. Tidak, kamu tidak akan selamat, kamu akan tetap susah. Itu sepertinya hal yang mustahil. Ada saudara yang pernah baca komen seperti itu dulu. Kalau Tuhan itu memang mau menyelamatkan manusia, kenapa Tuhan harus berkorban, mengorbankan dirinya? Gampang tuh, Tuhan bilang ya sudah dosamu terhapus. Saudara, itu pemikiran-pemikiran yang simpel, yang sepertinya gampang dipahami. Tetapi saudara, orang-orang seperti itu karena tidak melihat terang Injil, mereka tidak memahami arti hukuman dan hukum ya, hukum dan akibat ya. Maksudnya apa sih kalau orang sudah dihukum itu kenapa? Kena pidana, artinya mereka menjalani hukum ya, karena ada hukum. Jadi begini, kalau orang dijatuhi hukuman di persidangan, oleh sebab itu dia harus menjalani hukuman itu. Nah seperti itulah, karena manusia itu sudah jatuh dalam dosa, mereka harus binasa saudara. Tadi saya katakan, manusia yang lahir itu sudah punya, waktu dia keluar itu dia sudah punya sertifikat kematian abadi, dibinasakan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan, harus ada yang menjalani hukuman itu, harus ada yang dikorbankan. Itu yang tidak dipahami oleh dunia ini saudara. Pengadilan aja harus memberikan hukuman, apalagi Tuhan yang sempurna, amin. Itu saudara yang mereka tidak pahami. Kalau saja Tuhan itu memang Tuhan, kenapa Tuhan tidak hapus aja langsung dosa? Tidak perlu segala berkorban di atas kayu salib. Mereka tidak memahami tentang hukum saudara. Harus ada yang harus mereka jalani, yaitu konsekuensinya. Oleh sebab itu saudara, mari kita berjuang mempertahankan iman kita. Mari remaja-remaja putri ingat, saudara adalah anak-anak Tuhan, amin. Jangan tergoda dengan hal-hal yang di luar sana. Ada orang-orang yang berusaha untuk mendekati saudara, lama-lama suka, akhirnya senang, akhirnya hatinya menyatu. Hati yang sudah satu ini susah dipisahkan saudara, benar. Hanya maut yang memisahkan. Kalau sudah sayangnya apa? Ditinggal pas sayangnya. Itu ada kan yang beda, ditinggal lagi pas sayang. Itu saudara susah saudara. Hati yang sudah melekat itu susah dipisahkan. Oleh sebab itu jangan memulai yang susah engkau akhiri. Gak apa-apa Pak, ini cuma teman-teman biasa aja. Saya cuma memanfaatkan dia kok. Ada yang seperti itu? Saya pernah dengar seperti itu. Apa dia buka seiman sama saya, gak apa-apa. Kami cuma berteman dekat. Dan pun kalau orang bilang kami pacaran ya, saya cuma memanfaatkan dia aja. Yang putri ya, yang remaja putri mengatakan kepada bahwa yang pacarnya ini cuma dimanfaatkan. Saudara hati-hati. Iblis tidak pernah memberikan makanan siang gratis. Amin. Ya, iblis tidak pernah memberikan makan siang gratis. Saudara. Harus ada harga yang dibayar. Ketika saudara berusaha untuk kompromi terhadap hal itu, iblis itu menuntut saudara. Tidak akan pernah lepas. Ayub aja melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Iblis menuntut kepada Bapa di surga. Bapak, Ayub baik, karena engkau berikan segala sesuatu yang diusahakan berhasil. Apa yang didoakan semua berhasil. Apa yang dia minta semua Tuhan kasih. Coba
engkau tidak beri. Coba engkau memberikan sesuatu. Bayangin saudara. Berikan kesakitan, berikan kebangkrutan, berikan kesedihan yang mendalam. Kita lihat apakah Ayub akan menyangkali Tuhan. Orang yang baik saja iblis menuntut, apalagi orang-orang yang kompromi, saudara. Itu saya ingatkan. Oleh sebab itu mari anak-anak muda yang wanita cari anak-anak Tuhan, amin. Cari di gereja. Kenapa saya katakan cari gereja? Kalau cari di gereja itu mohon maaf, walaupun nanti ada yang melenceng itu gampang diluruskan. Ada Bapak Gembala di sini yang siap meluruskan. Kalau tidak mau diluruskan, didoakan pelepasan. Kalau tidak mau doakan pelepasan, ya kita doakan, serahkan kepada iblis. Saudara, cari di gereja, amin. Anak-anak muda, iya, saudara akan terus diberkati Tuhan. Yang pertama tadi kita berjuang untuk masuk dalam kerajaan Allah. Yang kedua berjuang mempertahankan iman. Saudara, satu lagi berjuang mempertahankan iman itu begini saudara. Saudara lihat bahwa ada tempat-tempat di negara kita ini yang susah ya. Kalau saudara betul-betul melihat berita, mencari berita itu tentang ada gereja yang dibakar itu di ujung Sumatera sana saudara. Banyak gereja sekarang dibakar saudara. Kenapa? Karena sudah banyak orang-orang di sana yang bertobat mengikut Yesus. Jadi mereka itu marah, dan mereka marah itu melampiaskan dengan cara bakar gereja. Dan mereka sekarang berjuang saudara di sana. Kalau hari ini di tempat ini kita masih bisa beribadah dengan tenang, bisa duduk dengan empuk, bisa merasakan juga cuaca yang enak, ada AC saudara. Saudara bisa mengikuti ibadah ini dari rumah dengan santai. Saudara, kita harus mengucap syukur, amin. Karena di tempat lain mereka sedang berjuang dengan iman mereka, berjuang lebih berat saudara daripada kita. Sekalipun kita semua juga berjuang sekarang ini, tapi perjuangan kita itu mungkin lebih enak ya, lebih ringan gitu. Mereka sedang berjuang di sana lebih berat saudara. Karena mereka pun kalau mau ibadah di rumah nyanyi-nyanyi dikit udah dilempari rumahnya saudara. Banyak saudara sekarang seperti itu. Kita nyanyi-nyanyi dikit ibadah dilempari rumah kita. Pernah Pak ya? Pak Gembala pernah Pak? Gak pernah ya? Di mana ya pada waktu saya ikut ibadah itu tiba-tiba atap sengnya di dapurnya itu bunyi buah gitu. Ada yang lempar saudara. Gak tahu tuh mungkin kucing yang jatuh ya. Tapi sepertinya mungkin dilempar saudara. Oh pernah Pak, waktu kita doa dulu ya, Bu ya, ingat Bu ya, di apa? Hidayatullah kita doa malam. Benar saudara, saya ingat, nah itu saya ingat itu Bu. Saya juga ingat itu. Tiba-tiba kita doa bunyi ya di belakang, di atas atap seng. Itu masih perjuangan yang ringan saudara. Karena nyawa kita belum terancam. Tapi di sana saudara, ada saudara-saudara kita yang nyawanya terancam. Di negara Pakistan, Afghanistan apalagi sekarang. Mereka beribadah dengan was-was saudara. Dulu ada hamba Tuhan datang ke sini menyaksikan waktu penginjilan ke sana saudara. Mereka ibadah tuh di depan sana dijaga, ada keamanannya saudara, pakai senjata lengkap, AK-47. Senjata yang luar biasa itu. Jadi orang ibadah tuh harus dijaga di depan sana karena sewaktu-waktu ada orang yang menyerbu datang ke tempat ibadah itu. Bayangin saudara, orang ibadah aja perlu dijaga dengan senjata lengkap. Jadi kita mengucap syukur hari ini. Kalau perjuangan kita tidak terlalu berat, oleh sebab itu kita harus lebih setia kepada Tuhan. Lebih datang, lebih bersukacita. Jangan datang dengan paksaan, aduh datang lagi ibadah hari Minggu. Aduh duduk lagi di depan handphone ini kita mau ibadah lagi. Jangan saudara. Saudara masih enak beribadah pada saat ini. Oleh sebab itu manfaatkan waktu-waktu seperti ini untuk datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Setuju katakan amin. Yang ketiga, berjuang dalam pelayanan. Nah ini saudara. Tadi barusan saya ngobrol-ngobrol sama salah satu saudara pelayan Tuhan, katakan waduh kita susah Pak. Susahnya apa? Ya itu mencari pelayan-pelayan Tuhan. Saudara, ini merupakan suatu permasalahan yang bukan datangnya baru-baru ini saja. Jauh dari dulu juga sudah ada masalah ini saudara. Mencari orang yang komitmen itu susah. Saya katakan bahwa orang yang berkomitmen itu kalau sudah ditegur Tuhan nanti.
Yang pertama memang kalau mereka dia membuka hati sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan jamah hatinya, terus dia ambil komitmen untuk melayani Tuhan. Tapi ada juga orang yang tidak membuka hati Tuhan dengan cara kekerasan. Dengan cara yang keras Tuhan hukum, Tuhan ingatkan dia karena sudah dikasih talenta tapi tidak mau memakai talentanya untuk melayani Tuhan. Tuhan kasih dia teguran yang keras, lalu dia beri komitmen. Mau yang mana? Pilih saja. Lebih baik kita membuka hati, amin. Membuka hati kepada Tuhan. Kita berikan terbaik dengan talenta kita. Jangan tunggu ditegur Tuhan dulu. Jadi bagi saudara-saudara yang mendengar apa yang saya katakan ini, mungkin yang ada di tempat ini maupun yang ada dimanapun saudara secara online juga mengikuti ibadah ini, saya mau katakan lebih baik kita membuka hati kita mengambil komitmen untuk melayani Tuhan daripada Tuhan tunggu tegur kita baru kita melayani Tuhan. Karena Tuhan sudah kasih talenta buat kita. Jangan jadi orang yang punya talenta satu itu, ya sudah sedikit tidak bertanggung jawab lagi, tidak mau komitmen untuk menjalankan talenta itu, dan talenta itu dikubur. Artinya apa? Dia sudah punya talenta, saudara. Mungkin dia sudah punya talenta bermain musik, dulu sudah melayani mungkin. Akhirnya dikubur, tidak jadi apa-apa. Hati-hati. Nanti Tuhan katakan, kamu hamba yang jahat. Orang yang jahat itu masuk di mana, saudara? Saudara tahu, yang pasti tidak masuk dalam kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita berjuang dalam pelayanan. Kalau saudara lihat Nabi Elia di 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 22 saya bacakan. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Kalau saudara baca ini, saudara, kisah ini, cerita ini mengenaskan, saudara. 1 lawan 450 orang. 1 orang lawan 450. Nabi Elia melawan 450 nabi Baal. Bayangin, saudara. Mana hamba-hamba Tuhan yang lain? Ternyata, saudara, saya baca di pasal selanjutnya, Nabi Elia itu bilang begini, Tuhan, saya ini harus bagaimana? Ini cerita saya maksudnya, bukan seperti itu tulisannya. Terus bagaimana saya? Saya ini tinggal seorang diri. Nabi-nabimu, artinya nabi-nabi yang lain, yang rekan sekerjanya dia juga, itu sudah ternyata mati semua, saudara. Sudah dibunuh. Yang bunuh itu juga bukan orang yang tidak percaya, ternyata bangsa Israel. Bayangin, saudara, bangsa Israel sendiri membunuh nabi-nabi Tuhan. Karena apa kan? Karena ditegur. Bangsa Israel sudah jauh menyimpang, sudah banyak yang menyembah berhala. Oleh sebab itu Tuhan melalui nabi-nabinya menegur mereka semua, tapi mereka tidak terima. Akhirnya dibunuhlah itu para nabi. Kalau nabinya mulai keras-keras dikit, bunuh. Jadi tinggal Nabi Elia sendiri. Bayangin, tinggal 1 orang. Bagaimana perasaan saudara jika yang ada di tempat ini yang melayani tinggal Bapak Gembalanya? Bapak Gembala yang khotbah, Bapak Gembala yang WL, Bapak Gembala yang main gitar sambil WL. Habis itu Bapak Gembala juga yang menjalankan kolekte, gitu kan? Ada dulu, saudara. Ada seorang hamba Tuhan dulu cerita waktu dia baru buka pelayanan baru di suatu tempat yang agak-agak dalam gitu. Jemaatnya cuma 1. Jadi hamba Tuhan ini datang seminggu sekali untuk membuka pos pelayanan di situ. Jadi hamba Tuhan ini ya dia yang doa pembukaan, lalu dia yang WL sambil pegang gitar. Jadi komplit ya. WL, dia main gitar juga. Habis itu ya kita khotbah. Jadi dia khotbah juga gitu. Dia khotbah. Habis itu selesai khotbah, doa, ayo kita jalankan persembahan. Ya dia juga yang jalankan persembahan. Dan jemaatnya cuma 1. Bagaimana perasaan saudara? Tapi disitulah Tuhan mau melihat hati kita yang mau berjuang untuk melayani Tuhan. Amin. Hari ini saudara, kalau saudara datang, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan datang ke tempat ini, saudara masih bisa datang walaupun sedikit-sedikit banjir, hujan sedikit-sedikit, cuma sedikit saudara, tidak banyak. Saudara masih bisa hadir di tempat ini. Oleh sebab itu mari kita mau berjuang memberikan terbaik bagi Tuhan. Amin. Komitmen kita kepada Tuhan. Tuhan mau komitmen kita, saudara. Saudara, saya mau katakan bahwa pelayanan yang kita alami saat ini itu mungkin tidak seberat pelayanan pada waktu zaman Rasul Paulus. Bayangin saudara, Rasul Paulus itu menulis surat-suratnya seperti yang tadi kita baca di Filipi, suratnya untuk orang-orang di Tesalonika, saudara. Itu adalah surat-surat yang
Rasul Paulus tulis di dalam penjara. Bayangin, sekarang kan kalau di penjara mungkin tidak perlu tulis surat, bisa ketemu dan sebagainya. Tapi ini saudara, bisa pinjam telepon juga, mungkin keluar sebentar pinjam telepon keluarga. Tapi ini saudara, Rasul Paulus sekalipun dia dalam penjara saudara, karena melayani Tuhan, dia tetap memperhatikan jemaat Tuhan yang sudah dirintisnya, yang sudah dibangun. Makanya saudara, ketika saya merenungkan ini saudara, saya mulai bagaimana ya, dalam hati saya itu saya mulai sadar gitu kan. Saya itu merasa kayak sedikit bersalah bahwa bayangin, sekarang aja kita ini masih bisa melayani, kita bisa punya kendaraan. Kalau zaman dulu kan orang kebanyakan jalan kaki saudara, melayani. Kendaraan itu mahal, unta itu mahal saudara. Kalau dulu unta itu, sekarang mobil ya. Dulu unta itu. Tapi unta itu kan susah juga saudara ya. Kalau capek dia nggak mau jalan gitu kan. Kalau mobil capek biasanya habis bensinnya aja gitu kan. Tinggal diisi. Tapi kalau unta biar dikasih makan, kalau capek nggak mau jalan ya. Dulu zaman Rasul Paulus itu pelayanan itu susah. Jadi saya merasa ya seharusnya kita sekarang ini yang sudah muda, bisa pakai sepeda motor, bisa pakai angkot, bisa pakai mobil pribadi sendiri untuk melayani Tuhan. Marilah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin. Kita berkomitmen saudara. Rasul Paulus dalam penjara aja dia masih menulis surat untuk mengingatkan jemaat-jemaatnya supaya terus hidup kudus, supaya terus mempertahankan iman, supaya bisa masuk dalam kerajaan Allah, supaya terus melakukan pekerjaan Tuhan, setia dan berkomitmen melakukan pekerjaan Tuhan saudara. Rasul Paulus masih mengingatkan. 1 Timotius pasal 4 ayat 10 katakan, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Timotius diingatkan oleh Rasul Paulus. Ayo Timotius, sekarang kamu berjerih lelah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Itu saudara yang harus kita pegang hati ini. Hari-hari ini kita pegang itu. Saudara berjerih lelah datang ke tempat ini. Saudara mungkin meninggalkan kesenangan saudara. Mungkin seharusnya pagi saudara masih bisa tidur sampai jam 10, jam 12 siang. Tapi saudara bangun pagi berdoa lalu mempersiapkan diri untuk melayani Tuhan. Itu saudara berjerih lelah. Saudara menaruh pengharapan itu kepada Tuhan yang hidup. Saudara melakukan semuanya itu untuk Tuhan yang hidup, Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Juru selamat manusia, semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oleh sebab itu saudara, mari. Dulu aja orang susah dalam melayani, banyak keterbatasannya, nggak punya media komunikasi, kendaraan masih terbatas, tapi mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang kita diberikan kemudahan. Demi kemudahan, kita harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Amin saudara. Ya, jangan bersungut-sungut. Kalau kita lihat teman kita yang melayani Tuhan mulai malas, mari kita bangkitkan lagi semangatnya untuk melayani Tuhan. Kalau mereka sudah dipaksa-paksa, diajak-ajak sampai dipaksa tidak mau, tinggalkan saja. Amin saudara. Jangan tunggu orang yang tidak mau. Saya memberikan nasihat buat saudara kita tadi. Kita untuk apa kita memaksa-paksa orang yang tidak mau? Tuhan aja tidak memaksa yang punya 1 talenta untuk mengambil lagi talenta yang dikubur. Kan bisa aja Tuhan suruh, ambil kembali yang sudah kamu kubur, jalankan. Tidak, saudara, Tuhan biarkan. Dan setiap orang akan menikmati hasil dan upahnya saudara. Jika dia menghasilkan sesuatu, dia mendapatkan upah. Jika dia tidak menghasilkan, dia akan mendapat hasilnya, yaitu kena hukuman. Mungkin hukumannya bukan hukuman yang sadis saudara, tapi setidaknya suatu saat nanti, suatu waktu nanti, di hatinya akan ada penyesalan yang dia bawa sampai dia mati. Kenapa dulu saya menyanyiakan talenta dan karunia yang sudah Tuhan berikan dalam hidup saya? Banyak saudara, saya sudah banyak mendengarkan kesaksian seperti itu. Nanti ketika sudah sakit, baru berdoa kepada Tuhan, Tuhan sembuhkanlah sakitku ini Tuhan. Lalu setelah itu aku memberikan seluruh hidupku untuk melayani Tuhan. Ada saudara pernah? Haleluya. Bayangin saudara, orang seperti ini memberikan
memberikan yang sudah sakit, yang sudah jelek, yang sudah buruk, yang sudah bulukan, yang sudah pokoknya sudah, ya sudahlah pokoknya. Baru mau dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan, saudara. Saya sering mengingatkan, pakai masa mudamu, kekuatan masa mudamu, hikmat masa mudamu untuk Tuhan. Ya, saudara. Saudara tidak akan pernah menyesal. Benar. Itu yang saya alami. Saya belajar. Bukan cuma saya, semua orang yang sudah memberikan diri. Berikan masa muda saudara untuk Tuhan. Nanti kalau sudah melewati masa muda saudara, saudara akan tidak akan pernah menyesal. Saudara akan bangga sekali. Saudara mungkin sudah tidak ada di sini lagi nanti, sudah ke tempat lain, sudah pulang kampung, sudah Tuhan utus kemana-mana. Suatu waktu ketika saudara melayani, saudara akan ingat masa muda saudara di tempat ini melayani Tuhan. Persekutuan yang indah adalah persekutuan dengan Tuhan Yesus di dalam pelayanan. Haleluya. Saya undang pemain musik maju ke depan. Singer WL maju ke depan. Yakobus pasal 1 ayat 12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ketika kita sudah menjalani semuanya ini saudara bertahan, saudara berjuang, berusaha masuk dalam kerajaan Allah, saudara berjuang mempertahankan iman, saudara berjuang di dalam pelayanan saudara. Ada satu mahkota yang sedang menanti kita. Ada mahkota yang menanti kita semua. Mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara mengasihi Tuhan, ada mahkota kehidupan. Kemuliaan saudara Tuhan nyatakan dalam hidup. 1 Petrus pasal 5 ayat 4 katakan, maka kamu, ini untuk yang melayani Tuhan, maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat lain. Oleh sebab itu mari hibur hati kita saudara yang melayani Tuhan, dimanapun saudara berada, bahwa suatu saat nanti kita akan menerima mahkota kemuliaan. Amin. Itu tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak melayani Tuhan saudara, hanya didapatkan oleh orang-orang yang melayani Tuhan, yaitu mahkota kemuliaan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Sungguh mengasihimu Yesus. Lihat
Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami mau merenungkan segala kasih-Mu karunia. Seharusnya kami adalah orang-orang yang dibinasakan Tuhan, tetapi karena kasih-Mu bagi kami, Engkau menggantikan kami untuk dihukum. Engkau menebus dosa-dosa kami. Engkau membayar segala pelanggaran kami, sehingga kami diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami tidak mau hidup biasa-biasa saja. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Engkau majikan kami, Engkau Tuhan kami. Tuhan Yesus Kristus majikan kami. Karena Engkau sudah membayar kami, Engkau sudah menebus kami, bahkan Engkau sudah membebaskan kami Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami. Kami ingin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa siang hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk terus berjuang Tuhan. Bahwa hidup kami ingin terus Tuhan melakukan yang terbaik, supaya kami terus Tuhan percaya dan mempunyai keyakinan yang penuh untuk dapat masuk dalam kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mampukan kami untuk terus berjuang Tuhan, dengan iman kami Tuhan, dengan pengetahuan kami akan kebenaran firman-Mu, dengan kabar keselamatan yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Kami terus berjuang mempertahankan iman kami dalam segala kondisi keadaan apapun Tuhan. Baik itu dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, di dalam kekurangan, di dalam kelemahan Tuhan, di dalam penganiayaan. Kami terus berjuang mempertahankan iman kami. Dan kami yang sudah Tuhan percayakan dalam pelayanan kami Tuhan, biarlah kami terus setia Tuhan dalam pelayanan kami. Karena kami tahu Tuhan, ada mahkota kemuliaan yang sudah Tuhan sediakan bagi setiap orang yang memberikan diri untuk melayani. Terima kasih siang hari Tuhan mengingatkan kami semua untuk tetap setia kepada-Mu Tuhan, mengabdi dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba-Mu sudah berhenti Tuhan, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam setiap hati umat-Mu untuk mengingatkan kembali akan segala kebenaran yang sudah Tuhan sampaikan kepada kami semua. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Sungguh luar biasa kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita pelajari pada hari ini. Biarlah setiap kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan boleh kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita masuk dalam ruang pengumuman sepekan. Seperti biasa kita akan mengadakan ibadah doa malam, yaitu Kamis malam pukul jam 7.30, yaitu melalui live streaming, yaitu Facebook dan IG gereja. Dan juga ibadah hari Minggu pukul jam 10.00 tetap melalui live streaming, yaitu bisa Facebook dan juga IG gereja. Baik, tiba saatnya kita mengakhiri acara ibadah kita pada siang hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri.
Buat kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Buat kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah setiap kebenaran firman-Mu ini Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami Tuhan. Di mana kami boleh memiliki iman yang kepada Tuhan, yaitu komitmen akan hidup bersama Tuhan. Kami membawa sepenuhnya kehidupan kami seutuhnya kepada Tuhan. Dan kami ingin menjadikan anak-anak yang takut akan Tuhan sepenuhnya kehidupan kami hanya di dalam-Mu ya Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini ya Bapa. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa secara khusus kepada hamba yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan ya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati dia Bapa. Engkau memberkati dalam setiap pekerjaannya Tuhan. Terlebih lagi dalam setiap pelayanannya Tuhan. Dimanapun dia pelayan Tuhan, dimanapun dia melangkah Tuhan, ada roh Tuhan yang menuntun dia, yang terus menjaga dia Tuhan, melawan setiap langkahnya Tuhan. Biarlah dia boleh menjadi alatnya Tuhan pakai untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Engkau berkati Pak Hebi dalam pekerjaannya Tuhan. Dalam setiap pekerjaannya Tuhan, Engkau campur tangannya Bapa. Biarlah setiap usaha pekerjaannya Tuhan, Tuhan Yesus selalu memberikan keberhasilan ya Bapa. Tuhan Yesus, kami berdoa secara khusus ya Bapa untuk keluarga besarnya Bapa. Engkau berkati ya istri dan anaknya Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Engkau jaga mereka Tuhan. Engkau lindungi mereka Tuhan. Engkau tutup bungkus keluarga ini oleh kuat kuasa darah Tuhan dimanapun mereka berada ya Tuhan. Tuhan Yesus selalu ada melindungi mereka Tuhan. Engkau berkati istrinya Tuhan, dimana dia boleh menjadi ibu rumah tangga yang baik Tuhan, boleh menjadi ibu yang luar biasa bagi anak-anaknya, terlebih lagi untuk suaminya Tuhan. Engkau berkati dia ya Bapa. Engkau berikan kesehatan selalu bagi dia Tuhan. Ya Tuhan, terlebih lagi untuk ketiga anaknya ya Bapa. Engkau berkati dalam masa pertumbuhannya Tuhan. Biarlah mereka boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan dalam masa pertumbuhan mereka, dimana mungkin saat ini bersekolah Tuhan. Tuhan Yesus boleh memberikan keberhasilan bagi mereka dan masa depan yang cerah bagi mereka Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau berkati keluarga besar mereka dimanapun saat ini berada Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau lindungi keluarga besar mereka Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau tutup bungkus keluarga besar mereka ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Pada siang hari ini Tuhan, kami berdoa syafaat untuk negara kami Indonesia Tuhan. Shalom untuk negara Indonesia kami Tuhan. Kami serahkan negara Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Negara Indonesia, negara kepunyaan-Mu ya Bapa. Pada siang hari ini Tuhan, kami bersama-sama berdoa membawa bangsa kami sepenuhnya dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan Indonesia Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami tercinta Tuhan. Engkau pulihkan bangsa kami Tuhan. Engkau berkati bangsa kami dari Sabang sampai Merauke ya Tuhan. Engkau berkati negara kami ini Tuhan. Biarlah negara kami ini boleh menjadi negara kepunyaan Tuhan. Di mana orang-orang yang di negara ini menjadi kepunyaan Tuhan, selalu menyenangkan hati Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau Allah yang baik ya Bapa. Pada siang hari Tuhan kami berdoa untuk Bapak Presiden ya Tuhan. Engkau berkati Bapak Presiden, wakilnya Tuhan, KBRI, Kementerian dan Pendidikan dimanapun saat ini berada Tuhan. Semua jajarannya sampai terendah Tuhan sekalipun, RW RT Tuhan. Engkau berkati mereka ya Bapa. Engkau jaga mereka terus Tuhan. Engkau berikan kesehatan bagi mereka Tuhan. Biarlah setiap apa yang mereka lakukan untuk bangsa kami Tuhan, semua itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan bangsa kami boleh maju ya Tuhan. Kami muliakan Engkau terus Tuhan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Bapa, terkhususnya untuk Kalimantan ya Tuhan, yaitu kota Samarinda, tempat di mana kami berbincang dalam saat ini Tuhan. Kami serahkan kota Samarinda dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau berkati kota Samarinda Tuhan. Engkau berkati dari udara, tanah sampai airnya Tuhan. Kota Samarinda adalah kota kepunyaan Tuhan. Engkau berkati ya Tuhan. Biarlah kota Samarinda selalu menjadi kota yang menyenangkan hati Tuhan, di mana orang-orang di kota Samarinda itu Tuhan adalah orang-orang kepunyaan Tuhan. Kami yakin percaya Tuhan, kota Samarinda akan aman di dalam nama Yesus. Kami serahkan kota kami Tuhan. Oh ya Tuhan, pada siang hari ini kami juga berdoa. Kami serahkan malam ini kami isinya di kota Raja dan keempat wakilnya Tuhan. Kami serahkan Bapak Rakyat kami Andi Markus dan wakilnya Tuhan. Dan kami serahkan Bapak sidang kami Bapak Nathaniel Abraham dan kedua wakilnya Tuhan. Kami serahkan hamba-hamba ini ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Engkau yang telah memilih mereka
Kiranya Tuhan memakai mereka lebih dahsyat lagi Tuhan. Dan visi misi apa yang Tuhan mau sampaikan untuk kami ke depannya Tuhan. Kiranya Tuhan selalu memimpin mereka Tuhan, menjaga dan setiap pelayanan mereka Tuhan, dimanapun mereka melangkah untuk pelayanan Tuhan, ada Tuhan yang memimpin mereka, menjaga mereka Tuhan. Biarlah Tuhan pakai mereka lebih dahsyat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan setiap orang yang mereka layani Tuhan boleh menjadi anak kita katakan Tuhan. Dan orang-orang di sekitar kami yang masih jauh dari Tuhan bisa mengikuti dengan kami Tuhan, bersama-sama datang kepada Tuhan untuk melayani Tuhan. Bapak yang baik, Kau berkati mereka semua Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan. Terlebih lagi keluarga besar mereka semuanya Tuhan. Engkau berkati anak istri mereka Tuhan, keluarga besar mereka di mana saat ini berada Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan lindungi mereka semua Tuhan. Tuhan jaga mereka semua Tuhan. Engkau Allah yang sangat baik, Engkau Allah yang sungguh baik Tuhan. Pada hari ini Tuhan kami juga berdoa secara khusus Tuhan untuk gereja-gerejamu yang ada di seluruh Indonesia Tuhan. Engkau persatukan gereja-gerejamu ini Tuhan. Unity di dalam Tuhan. Biarlah gereja-gerejamu ini boleh menjadi gereja kepunyaan Tuhan yang bersatu bersama-sama Tuhan untuk memenangkan jiwa, untuk meninggikan nama Tuhan, dan untuk menyatakan seluruh dunia bahwa Yesus satu-satunya juru selamat kami yang hidup Tuhan. Engkau berkati gereja-gereja kami Tuhan. Engkau jaga gereja-gereja kami ini ya Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Kami berdoa Tuhan untuk gereja kami tempat ini di Hotel Mama Samarinda Tuhan. Kami serahkan gereja ini di tangan-Mu Tuhan. Biarlah gereja kami ini boleh menjadi gereja yang boleh membawa 1000 jiwa untuk datang melayani Tuhan. Terlebih lagi Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-jemaat di tempat ini Tuhan. Engkau berkati dari oma-oma, orang tua, remaja, pemuda, sampai ke balita Tuhan. Engkau berkati kami semua Tuhan. Berkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, yang saat ini bekerja berkebun, yang mungkin bisnis Tuhan, PNS ya Bapak. Terlebih lagi anak-anak muda Tuhan mungkin saat ini menjalani perkuliahan Tuhan, yang menjalani pendidikan bangku SDTK Tuhan. Paul kiranya Tuhan Engkau berkati setiap pekerjaan kami Tuhan. Apapun yang kami lakukan dengan kedua tangan kami Tuhan Yesus buat berhasil ya Bapa. Tuhan Yesus kami serahkan pelayan-pelayan-Mu di tempat ini Tuhan. Biarlah pelayan-pelayan-Mu di tempat ini menjadi satu unity Tuhan, dan terus melayani Tuhan dengan sepenuh hati, dengan penuh cinta, dan kami melayani Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Biarlah kami terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Tuhan Yesus kami muliakan dan kami tinggikan ya Bapa. Terlebih pagi hari ini Tuhan kami menyerahkan anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau terus memberkati anak-anak-Mu di tempat ini ya Bapa. Engkau berkati kami semua Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Tuhan pakai kami lebih dahsyat lagi untuk menjadi anak-anak-Mu yang akan memberitakan kebenaran firman-Mu ke depan Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi anak-anak muda yang takut akan Tuhan, yang selalu mengikuti perintah Tuhan, dan hidup kami seutuhnya hanya kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Allah yang baik. Terima kasih ya Roh Kudus buat penyertaan mau kasih pada kami pada pagi hari ini Tuhan. Sebentar lagi kami pulang Tuhan. Kami mau periksa di tempat ini. Kami mau menerima berkat melalui hamba-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau berkuasa atas kami, berkuasa atas gereja ini, berkuasa atas kota kami, bangsa kami, dan juga berkuasa atas seluruh dunia. Terima kasih sebentar kami mau pulang ke rumah kami masing-masing. Kami percaya Tuhan terus menyertai kami, dan kami akan sampai di rumah kami tanpa kurang satu apapun. Mari saudara kekasih Tuhan, angkat tanganmu. Pulanglah dan terimalah berkat dan kasih karunia daripada Allah Bapa di dalam Yesus Kristus anaknya yang tunggal, dan persekutuan daripada Roh Kudus yang terus menyinari, memberkati, menyertai kita sampai Yesus datang kedua kali, menjemput kita di awan-awan, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Di dalam nama Yesus saya percaya yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama